cap. Kok kemana sih? Bisa cap. Ha. Ma. Cap. Bisa kembali. Pastikan kok itu harus cepat. Kau harus akan mematahkan sambil melantuan kembali. Kau disepak kembali. Kau disakok kembali. Yang baik dari senjata lagi yang tu, tak ada harus cepat sekali. Awak menghindar kembali. Di setir lain. Cuba lo. Lama. Coba perhatian sekali lain. Lain misal lagi. Cuba satu lagi yang lo. Kau di lantuan kau kembali. Tam, cat, cap. Kau dipatah kembali. Kalau seandainya pegangannya harus pas, awak tak mau jadi garis lah. Mengkau bisa awak segala macam. Assalamualaikum, salam silek Minangkabau. Para peserta yang ikut pelatihan silek dari Kampung Silek. Pada kesempatan kali ini kita akan membicarakan tentang teknik atau konsep yang menjadi rumusan agar bisa menguasai bela diri, di mana pemahaman-pemahaman ini jarang dibicarakan oleh para master atau para guru bela diri secara umum, sehingga kita sering terpaku dengan hanya sebatas latihan fisik tanpa memahami landasan-landasan konsep atau latihan yang lebih kepada pemahaman bela diri itu sendiri, sehingga sering terjadi ketika tanpa memahami rumusan atau yang menjadi konsep dasar di dalam bela diri, dalam pertarungan praktis atau di dalam sebuah kompetisi, kita sering kehilangan akal menghadapi berbagai serangan-serangan yang dilakukan lawan. Untuk itu perlu kita memahami konsep yang menjadi landasan dasar pemahaman bela diri itu sendiri. Dalam kesempatan ini khusus kita membicarakan konsep dan rumusan yang ada di dalam silek Minangkabau, yaitu sebuah bela diri tradisional dari wilayah Sumatera bagian barat yang lahir dari konsep kebudayaan atau rumusan atau kearifan lokal masyarakat setempat, di mana daerah Minangkabau merupakan daerah pegunungan, arena pembukitan yang menuntut orang-orangnya memiliki keterampilan bela diri untuk mampu bertahan dalam hidup di alam liar maupun di suasana atau lokasi perbukitan ini. Jadi itu sekilas tentang Minangkabau yang memiliki silek dari konsep atau kearifan lokal, di mana punya ciri khas atau identitas tersendiri. Pada kesempatan kali ini kita akan langsung membahas tentang konsep bela diri tradisional Minangkabau yang mana selama ini telah mulai banyak digemari oleh para pelaku atau praktisi bela diri di berbagai belahan dunia, baik itu di Amerika, Eropa, Australia dan lain sebagainya. Sementara guru-guru di sana belum mengajarkan tentang konsep-konsep dasar sehingga kita memahami hakikat bela diri atau sejatinya bela diri. Kita mengawali dari dasar pelajaran tentang konsep silek, di mana silek berawal dari pelajaran langkah. Dari pelajaran langkah yang selalu menjadi landasan dasar pelatihan dari silek Minangkabau. Langkah sendiri merupakan kunci dan dasar seperti ini dan melakukan berulang-ulang supaya Anda memahaminya. Perhatikan langkah demi langkah sebagaimana video tersebut. Langkah-langkah ini merupakan latihan atau pembelajaran yang sangat penting
Dengan latihan langkah, Anda akan menemukan keseimbangan gerak sehingga mampu menciptakan gerak yang mengalir. Dalam realita pertarungan, Anda akan berhadapan dengan berbagai situasi yang membuat Anda sulit untuk mempraktekkan teknik-teknik baku atau teknik-teknik praktis yang selama ini kita pelajari. Jadi latihan langkah adalah latihan tentang keseimbangan diri. Latihan langkah juga melatih kita untuk membaca situasi dan kondisi. Dengan penguasaan kondisi, Anda akan bisa menentukan sikap yang bijak untuk memenangkan sebuah pertarungan. Dan baiknya latihan langkah Anda lakukan berdua dengan teman atau kawan yang bisa diajak untuk partner atau sahabat dalam berlatih. Proses latihan berpasangan ini sekaligus melatih mental Anda, melatih mental kita, melatih mental praktisi bela diri Anda untuk membaca kemampuan lawan sebagai isyarat untuk mengontrol diri Anda. Namun menghafal dan memahami langkah, kita juga bisa mengulanginya sendiri. Jadi langkah-langkah yang kita praktekkan ini bisa diulang-ulang sehingga kita mampu menemukan titik keseimbangan gerak, titik keseimbangan tubuh secara umum, sehingga bisa menghasilkan gerak langkah yang mengalir dan bisa menyesuaikan dengan berbagai situasi dan kondisi yang kita hadapi. Langkah yang Anda lakukan seperti contoh tadi merupakan pergerakan yang mungkin akan terjadi di dalam realita pertarungan. Untuk itu kita harus membiasakan pergerakan-pergerakan tersebut. Konsep bela diri di dalam silat Minangkabau bukan sekedar mengandalkan tenaga atau ketangkasan kita, namun membutuhkan teknik atau cara dan kecerdasan untuk melumpuhkan lawan. Untuk itu kita harus berlatih berbagai kemungkinan. Jadi gerak-gerak langkah yang kita pelajari merupakan sebuah teknik untuk mengasah keterampilan, memahami konsep keseimbangan, kemudian membuka cakrawala pengetahuan. Jadi wujud dari latihan langkah ini pada hakikatnya merupakan landasan dasar untuk menguasai berbagai teknik bela diri. Dan ini konsep dari kearifan lokal atau silat tradisional Minangkabau. Selanjutnya kita belajar setelah mempelajari langkah, mempelajari konsep-konsep langkah dan segala kemungkinan seperti gambar ini. Tahap yang kedua, kita belajar menghindar atau di dalam bahasa tradisional Minangkabau dikenal dengan istilah gelek. Gelek menghindar seperti gambar memukul, kemudian menendang. Untuk bisa membela diri dalam sebuah realita perkelahian, maka kita harus tahu cara menghindar yang tepat atau menggelek yang tepat, sehingga kita bisa melakukan pergerakan yang efektif dan efisien. Gelek adalah dalam silat Minang adalah teknik menghindar yang memberikan dorongan tubuh atau mendorong kita untuk menyerang kembali seperti ini. Lihat gambar ini. Gelek merupakan lanjutan dari latihan kita tentang langkah, di mana dalam langkah kita berlatih pergerakan dengan keseimbangan. Maka gelek yang baik adalah pergerakan dari keseimbangan itu sendiri, seperti ini. Selanjutnya memukul atau menumbuk atau meninju. Gelek yang baik adalah sikap menghindar yang mendorong tubuh Anda secara otomatis untuk menyerang. Oleh sebab itu, Anda harus belajar cara menyerang yang baik dan tepat dengan situasi dan kondisi yang pas, seperti pukulan tinju atau tumbuk
Untuk menghasilkan serangan, kita harus memperhatikan titik dan dasar pergerakan kita sendiri, sehingga menghasilkan tenaga dan energi yang maksimal. Posisi keseimbangan kita sangat menentukan. Situasi lawan sangat menuntut sikap-sikap yang akan kita lakukan. Untuk menghasilkan serangan atau tumbuk yang baik, maka Anda atau kita harus mengeluarkan pukulan yang tepat, lurus dari rusuk, bukan menyamping. Tapi serangan ini menentukan, yang paling penting adalah situasi dan kondisi kita sendiri maupun lawan yang sedang kita hadapi. Seperti gambar ini, perhatikan. Serangan pukulan atau tumbuk yang merenggang dari rusuk kita biasanya kurang menghasilkan tenaga dan energi yang maksimal. Jadi kita harus rajin berlatih sehingga menghasilkan konsep yang benar dan tepat. Kemudian menyembek. Selanjutnya tentang tendangan atau yang biasa di dalam bahasa Minangkabau disebut dengan simbe. Menyimbe. Setelah menggelek, tubuh kita akan didorong untuk melakukan serangan yang terkadang peluangnya adalah tendangan atau simbe, di mana peluang yang ada dalam keadaan dan situasi tertentu kita harus melakukan serangan dengan menyimbe. Untuk menghasilkan simbe yang baik dan maksimal dalam silet Minangkabau, simbe itu bersifat lurus, tidak menyamping. Selain bertujuan untuk memaksimalkan tenaga dan energi, simbe lurus juga bertujuan mengefektifkan waktu sekian detik dibanding dengan tendangan menyamping atau memutar. Kemudian simbe lurus juga meminimalisir peluang lawan untuk menjatuhkan kita. Contoh seperti yang kita latih. Selanjutnya, teknik siku atau sikut atau lentungan lutut. Dalam pertarungan rapat, maka sikut maupun lentungan lutut sangat efektif untuk melakukan serangan-serangan pendek. Karena serangan sikut dan lutut adalah serangan pendek yang sangat efektif untuk melakukan atau melumpuhkan lawan. Maka keselarasan seluruh gerak tubuh sangat menentukan untuk menghasilkan tenaga dan energi yang maksimal seperti ini. Jadi serangan sikut yang tepat adalah serangan yang seirama dengan pergerakan tubuh. Jadi bukan sikut saja, tapi seirama seperti ini. Baik ke atas, seirama, bukan seperti ini. Biasanya kurang efektif dan kurang bertenaga. Jadi seirama, mengalir. Jadi sikap-sikap serangan-serangan begitu juga dengan serangan lutut harus seirama dengan pergerakan tubuh. Jadi inilah efektifnya teknik gelek di dalam silet Minangkabau. Jadi untuk menguasai teknik sikuan maupun lantungan lutut, maka pergerakannya harus seimbang.
Dan selanjutnya tentang teknik kuncian atau teknik patahan sendiri. Untuk melumpuhkan lawan dibutuhkan kuncian bahkan patahan yang tepat. Tanpa teknik yang tepat maka kuncian sangat sulit untuk dilakukan karena lawan sama-sama memiliki kekuatan yang sama. Kalau hanya mengandalkan tenaga maka kuncian tersebut akan membutuhkan waktu. Syukur-syukur Anda bisa bertahan kalau hanya mengandalkan tenaga. Untuk itu dibutuhkan teknik melakukan kuncian maupun patahan seperti gambar ini. Hal pertama yang harus Anda perhatikan adalah posisi Anda sendiri. Apakah posisi Anda cukup baik untuk melakukan kuncian? Selanjutnya kita harus tepat membaca posisi lawan. Lawan yang berada pada posisi yang kokoh sangat sulit untuk dikunci. Maka kita harus menciptakan situasi sehingga merubah posisi lawan pada posisi yang rapuh dan lemah. Dan kita harus jeli memperhatikannya. Contoh seperti ini. Selanjutnya patahan. Sama seperti kuncian. Patahan tidak bisa dilakukan ketika lawan berada pada posisi yang kokoh dan kuat. Kalau seandainya bisa, itu membutuhkan tenaga ekstra dan bisa jadi Anda yang kewalahan atau kita yang kewalahan kalau hanya mengandalkan tenaga. Kita harus memiliki teknik yang mampu menghitung setiap inci pergerakan lawan. Seperti patahan siku, kita membutuhkan teknik mematahkan siku dengan menghitung setiap inci pergerakannya seperti ini. Demikian, sedikit didorong, Anda dengan mudah mematahkannya. Selanjutnya, teknik menghadapi senjata tajam. Menghadapi ancaman senjata tajam adalah posisi yang sangat berbahaya dan kita membutuhkan teknik khusus ketika kita tidak bisa lari atau menjauh dari ancaman tersebut. Dalam keadaan terpaksa harus menghadapinya dan bisa sangat mengancam keselamatan kita ketika kita salah dalam bersikap dan bertindak. Bahkan orang yang bersenjata akan semakin brutal ketika mereka juga merasa terancam. Untuk itu, kita harus benar-benar bijak dalam menghadapi ancaman senjata tajam. Hal pertama yang harus kita lakukan, perhatikan posisi jiwa atau ketenangan jiwa, kemudian posisi kita sendiri dan situasi yang ada. Kalau kita bisa mengambil senjata lain untuk melindungi diri, mungkin itu sangat membantu. Namun kondisi terdesak yang tidak memungkinkan kita lari atau mengambil senjata lain, maka kondisi tersebut membutuhkan keterampilan yang ekstra. Selain ketenangan jiwa, kondisi dan situasi, kita juga harus paham tentang jenis senjata yang digunakan atau senjata yang digunakan untuk mengancam kita. Sebab beda jenis, beda senjata, maka beda pula tekniknya. Contoh seperti ini. Seseorang yang menggunakan kurambik, cara menghadapinya seperti ini. Jadi pas berat, oke. Oke. Kalau seandainya kita kemari, ya. Mata buangan. Stop. Wah, lang pertama deh.
Nah, oke. Nah, mari, pas mari. Dua. Nah, tarik, kanan. Nah, oke. Mau kan kami ekor, tarik kan? Bisa, ekor itu sama ekor ini. Bisa. Bolong. Semua. Semua kan? Kan? Hop. Naik kembali. Sap. Oke. Hop. Kok keren. Hop. Ambil ya. Kata. Sap. Hop. Kalau seandainya brutal, coba. Sap. Kalau seandainya brutal, ruang gerak tak ada nampak, harus bisa saat. Buang. Cap. Kok masuk kembali. Kalau nggak bisa, jadi permainan kerambi itu harus baca situasi gerak itu. Tapi kalau seandainya nyabur, kalau ada pek menyembah kain, ya cokok sekali, tangan aja kok, cokok tangan lah, tapi kalau tidak bisa menepuk tangannya, itu ya balik bakal. Kayak kayu. Ya, kalau orang kerambi, kalau lihat doang senjata orang, saya aja kali deh. Buang. Sap. 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 Jadi kerambi itu adalah senjata nan punya mata dua. Jadi ketika ada serangan, sap, jika kemarinnya bisa lo kemari wajib kan, sap. Jadi harus dikamekan antara mata kedua matanya. Ada mata di muka, ada mata di belakang. Jadi makannya juga sap, ini bisa kemari deh, sap. Sap. Wah. Sap. Wah. Hop. Loh. Hop. Hop. Permainan itu. Hop. Kau tekan kin. Kalau seandainya mbak balik ke batu harus siap cok, kau tekan kin. Kau disembahnya. Hop. Nó lên tekan đâu? Buat lấy sang, đại sang nó ra, tức là bèn á có á, lên cô lên là cô được làm bê, là vượt ở đây, tuh, kinh, kalau seandainya bisa, jadi sikap memasang keramik itu sangat menyikapi situasi dan kondisi orang berkeramik itu sangat menentukan. Jadi kalau cepatnya awak harus mundur. Wah, sap. Betul. Jadi kunciannya harus habis sekali. Mau dibawa kembali. Itu dari antara berapa cara
Yang paling penting adalah membaca situasi. Tapi kalau senjatanya keramik, kalau le dapet mencari senjata lain, maka cari cepet. Tang, popong, popap. Nah, mau sekarang mari, tang mari. Tuh, tuh, kabeh. Nah, kau disembah kemari cap. Nah, tapi kalau tidak dapet, nah, kalau orang keramik bawa kayu, nah, tidak bisa. Bisa, cang. Nah, kau, kau mana sampai cang. Nah, terus sampai deh, sedang lo. Kau harus sampai. Nah, kan, cat. Alay, up. Jadi lah gawat, nah kau itu. Up, up. Udah kali, kalau ada kayak itu dah, tak dapet akal dah. Kau nih, ada kau, bolong. Tak ada akal lah. Itu sekilas cara menyikapi keramik. Jadi yang paling penting membaca situasi. Pak, sap. Nah, cakangin sekali. Tangkap gigi ya. Bisa keramik jalan? Kau tak bisa, kau dicakang sekali. Kau dipijang mari. Tang. Kau patah mari. Cewek keramik dia. Kau kalau seandainya takkan api kemari, kau dikunci je kau. Tapi kecepatan keramik itu, kecepatan orang memainkan keramik. Coba. Coba serang. Coba serang. Nah. Coba. Cep. Coba. Coba mainkan serang. Mas, hop, serang. Berpresi set. Hop. Nah. Wah, serang lihat. Kali lain. Jadi kok dapet. Kalau bermain keramik rata-rata permainannya permainan rapat. Jadi tidak permainan sampai dah. Sip. Jadi makan keramik sap. Sudah matur di bawah ini. Nah. Sap. Kau kemari. Nah. Kau kemari. Nah, kalau seandainya bisa orang menyerang, sep. Tunggu je lah. Kembali. Jadi permainan keramik adalah permainan rapat. Kalau seandainya ada ruang jauh ke situ, wah. Ada ruang di situ kemungkinan lah. Wah. Hop. Wah. Hop. Kalau seandainya tangkok situ balik kemari boleh ya. Sap. Tuh. Wah. Sap. Hop. Gitu. Hop. Kan kau kemari. Bisa. Dah bisa. Coba lo. Dah bisa lah. Bam pegangan yang pas. Coba. Dah sampai dah. Jalan. Jalan. Kamu kau. Dah sampai. Lah. Jadi Bam menangkap keramik ada beberapa teknik yang harus dipelajari. Ya. Kalau seandainya tidak dapat lah, pada keramik jalan. Tuh. Nah, dengan elok nah. Kau seolah-olah keramik kau jalan. Luar jangan kencang tak. Jangan sampai dibuat kalau kau tangan naik kalau. Jadi menangkap keramik ada beberapa teknik. Nah, coba ulang. Lihat ambil.
Có, bisa, coba. Hah? Tidak bisa. Hei. Nah, kalau seandainya tidak sah, sakilah. Jadi, memang untuk membaca bermain kurambik itu atau menghadapi orang yang berkerambik itu memang sangat dituntut ketepatan dan kecepatan membaca situasi dan kecepatan gerak. Dulu. Sap. King. Nah, kau petahin. Kau dipatah. Tap. Ada ruang mengarik kau. Tap. Tap. Nah, kau singkin. Tap. Nah, kau disembakin. Kau diputar lagi. Nah, kakak. Đó, kakak. Kakak lại đó. Adalah orang mencuri pisau sambil cuh lah. Kan so lah lihat dia kawan lang sam lah masuk wah buat kokin kau dipas ke bawah sam kau dising hilang kembali sekali jangan ada yang pisau dong aduh kata nak mari cái nhà lên một cái nhà lah kau thang kau ni kìa kau kìa lah kau disembar pisau ini jadi cái teknik penangkapan senjata tajam tu yang penting membaca situasi sap kau ditelaga kecil lang tak lambat bersih hap ada pegangan beberapa titik saraf di sikoga bahkan kalau pas selalu bisa jatuh coba pegangan ada titik saraf di siko yang membuat orang udah kehabisan tenaga cara orang pang itu tambah lo pelajarannya cek lain iya lah lo langgona cek ya pas kok jadi pas titik sedekat kok sabar kayaknya sudah coba ya kan ada harus dibaca tuh pas nggak mampu kok samain ambilin kokin cepet tang tang saya bisa digariin coba dong ayo kok jadi kalau sinan tehnya atau kok harus dibawanya ke bawah lah kondisi sembah kondisi banyak jadi tangkapan sap ambek pas lang boleh sampakin lang ikan boleh sampakin kokin kokin kang jalan sap yang rusuk ya dulu makan pisau dulu bon siap ikan siap wah meang siap masuk kemari kuat ambek siap masuk kemari duduk sah dah aduh wah balik atau lah sap kokin ulang sap kok
Kau lempar kemari, kau dibuat. Hop. Kau ulang. Sap. Dua. Nah. Sap. Lang. Engkau lu deh, cucuk lu deh. Nah, sap. Sap. Lang kali. Sap. Wow. Sap. Nah, kau kin. Kau masukin. Kau dibaik kemari. Kau masukin. Nah. Wow. Sap. Nah. Kau kin. Sap. Nah, sat. Nah, đây. Terus seandainya dua, sat. Nah, đây, Kak. Sat. Nah. Tiga. Sap. Nah, pung, pung. Nah, dengan nah, oke, nah, orang yang awak, nah, coba, oh, ketusennya, ya. Jadi rata orang suka brutal lari ya, segitu kayaknya, punya brutal apa tapi orang brutal. Nah, cuman menjadi persoalannya lah, kalau ada tempat lari, tapi kalau ada tempat lari ya, lari jelek. Ah, untuk itulah. Jadi kalau segala senjata mode orang brutal, umpamanya ada mundur. Nah, itu mangko perlu latihan dulu pokok. Cep, nah, dicuci kancang, harus capek. Nah, ini ketika cap, nah, jadi tangkuk itu apa? Nah, cap lang, cap, tangkuk itu harus pas gitu, cap. Nah, kan ada orang yang brutal mode itu, bapak, capek, ya. Ada orang kelelahnya masih pisau dan brutal tidak terkendali, dia akan cacat gitu kan. Dan ada dorongan, tidak bisa orang ketika kan. Nah, jadi itu non harus dipelajari. Maka orang ada berlatih berbagai macam teknik dan pada akhirnya seluruh bela diri itu pada akhirnya akan kembali kepada diri awak dan ketenangan awak. Membaca situasi, mencari kondisi, nah, berbagai macam latihan silat yang harus dipelajari untuk menimbulkan keyakinan diri. Nah, sehingga awak tenang menghadapi. Jadi kalau seandainya orang senjata, macam awak letakkan pisau di liye, gitu kan. Nah, letakkan pisau di liye. Jadi yang paling penting awak pahami dulu bukan pisaunya di liye kok yang jadi persoalan, tapi ketenangan jiwa awak. Nah, itu yang harus dipahami. Jadi kalau seandainya awak dah tenang, awak akan salah tingkah, salah menyikapi, akhirnya awak cilaka. Jadi itu kok harus banyak awak mempelajari berbagai teknik kemungkinan yang terjadi. Nah, jadi kalau seandainya posisi orang, ini harus dihitung sadonya posisinya di mana, keadaannya model A. Nah, kalau seandainya ini awak nyancam orang pisau. Nah, cap sini kan, nah nyecang awak di sini bohong kan. Jadi situasi yang awak ambil, awak harus kok kemari didorong kan, jalan hukum dia gitu. Nah, sama awak harus kok kemari, nah, mungkin nemu orang lah kalau orang macam, langsung itu kan cuci. Orang yang brutal lo kan lah kehilangan arahnya, kehilangan akalnya. Jadi pertama mungkin cara pisau tadi ini ladang.
nya tak sakiti dewa atau tak so tak ancam lo dewa akhirnya nya brutal. Itu mangkok ketika ancaman muncul awak harus tenang menghadapinya, dan untuk tenang itu awak harus paham dengan segala situasi dan kondisi. Jadi hakikat bela diri itu pada akhirnya bukan sekedar belajar teknik, yang terkadang ketika situasi-situasi yang berbahaya teknik itu lupa dah. Antum untuk karena itu harus mengontrol diri, mengontrol emosi segala macam. Dengan ketenangan jiwa, dengan ketenangan perasaan, sehingga situasi yang awak ambil itu bisa menjadi tepat. Itu coba maksud tadi. Orang cecang, orang malampok gitu kan. Cecang bisa sekarang, macam-macam selang detailnya. Awak harus membaca situasinya, posisi orang di mana, posisi awak di mana itu kan. Sehingga awak capek. Jadi jangan sabar Pak. Tapi awak sambil mungkin sambil mencari akal, harus mencari situasi. Harus cepat. Kau habis sekali. Kau tak kangen. Jangan tak tangguang-tangguang lah. Banyak atau di Parui. Mbak lo situasi di Parui. Dan kamu cecang, salam betul lah kan. Orang lo bisa brutal ketika nyetel dewa. Jadi tepat, harus tepat. Membaca situasi segala macam. Kalau seandainya situasinya model ko, gak serius lah. Cari lagi betul ya segala macam ya kan. Model apa posisi awak? Jadi yang perlu diperhitungkan dulu budak teknik awak menangkap ikor lah. Tapi kondisi dan situasi yang sedang awak hadapi. Ngomongnya macam sama. Jadi betul lagi. Jadi kalau seandainya memungkinkan awak ikut didorong, ya sebentar Pak. Kemari. Sikat. Wah. Sak. Kok kemari sih? Di perahnya. Jadi banyak teknik. Jadi kalau seandainya awak salah tingkah menyikapi itu, di sini orang bisa brutal karena nyelah sakiti. Jadi kalau orang bersenjata tajam, cara menyikapinya kalau diancam dengan senjata tajam, di pisau, di liye, di pari, di mana gitu kan, awak harus tepat. Dan untuk bisa tepat itu, tarik-tariknya yang pertama harus tenang jiwa. Dalam tenang itu awak bisa membaca situasi yang tepat, sehingga awak melakukan reaksi atau kebijakan yang sangat bijak dan tepat. Jadi banyak. Aku cek lain. Tentang dili ya. Jadi gantung. Jadi situasi orang pun sendiri di mana posisinya. Tentang dulu sikap atau teknik yang akan awak gunakan. Jadi mangkot itu perlu banyak belajar bahas teknik-teknik. Kalau seandainya terlalu dekat model itu bisa deh. Bisa loh bagi pingsan. Kalau seandainya terlalu dekat, tapi jarang orang macam terlalu dekat. Dia pasti dia nggak serius. Semuanya agak jarak dengan sangat salah. Saya pernah diancam orang dulu di tempat objek wisata, minta penting kan, orang kemarin. Situasi dan kondisi itu harus diperhatikan di mana situasinya, wajah kondisi yang sedang dihadapi. Jadi itu mungkin perlu latihan malah teknik-teknik. Jadi kalau seandainya tak tiwa kan pada pantai itu kan, tak tiang lagi, berdoa lah. Tak tiang sih kan. Jadi kalau seandainya tidak sempat awak menangkap sekali, tapi kalau lebih bisa, bodi patahnya. Kau letakkan api sedikit sekali. Ada perlu ditujuin aja badan awak itu kan. Itu diantar. Kemudian lo bomonya sesaknya sekali. Kan betul, kencang. Paroi. Kau bisa kembali. Patahnya. Jadi teknik-teknik pisau itu sangat banyak dan perlu dipelajari untuk awak paham dengan segala situasi dan kondisi. Ketika benar-benar realita terjadi, awak ada sikap tenang dan bisa awak ambil. Jadi kalau bersopok orang mau pisau brutal, kalau bisa lari-lari. Tapi kalau tak bisa lari,
sampai lari tak ada kan bawa cara lain. Jadi walau mau tak ada hadapi. Nah, dia menghadapi perlu ketenangan jiwa, perlu sikap dan tindakan yang bijak. Nah, cara lain mungkin dari belakang. Umpama kurang mencemar risau. Nah, kalau seandainya dari belakang, pukulah kawat, bawa cara awak lari deh, kalau dia pacin ada itu kan. Nah, nyersok aku ngomong, cari betul tak betul. Nah, itu kok memang dia mana apa takut apa mungkin mudah itu segala macam. Nah, tapi sikap dan tindakan karena kamu aku pihak lapannya cari-cari nyambi sedang atau sayang wak nyawa atau apa. Nah, jadi berbagai polemik ketika terjadi ancaman itu akan muncul. Nah, pengalaman latihan itu akan memberikan ketenangan jiwa kawan. Nah, kalau seandainya model iko posisi ya, nah, baca wak menangkap. Nah, ampun pak, ini kan wak lah takut ya kan, ceknya kan. Nah, tapi harus cepat. Nah, lah, ampun pak. Nah, pokok pegangan kau harus pas sekali. Nah, baru tepat sih, jangan langsung capek. Nah, capek kali. Nah, iko. Nah, jadi posisinya kan kue. Nah, iko langsung kemari posisi iko. Jadi kan kekuatannya di pisau dan pisau iko tak langsung dilukai sekali kan. Nah, kalau seandainya lagi di sini, nah posisi tangkuk iko harus cepat. Iko harus akan mematahkan sambil melantuang kemari. Iko disepak kemari. Nah, iko disakok kemari. Nah. Jadi itu mengkok perlu belajar teknik pisau, cara menghadapi senjata tajam, dan nanti awak coba mempelajari bahwa model-modelnya teknik-teknik menghadapi senjata tajam. Perlu belajar teknik pisau, cara menghadapi senjata tajam, dan nanti awak coba mempelajari bahwa model-modelnya teknik-teknik menghadapi senjata tajam. Nah, yang pertama. Yang kedua, bentuk senjata. Ada bentuk senjata orang pisau yang matanya di bawah, pisau yang umum gitu kan. Ada senjatanya pisaunya timbal balik atas bawah. Ada jenisnya sabi atau bentuk celuru. Ada macam-macam jenis senjata. Jadi setiap model senjata itu sendiri adalah teknik caranya untuk menghadapinya. Nah, seluruh senjata itu sama. Kalau senjata umpamanya kau pisau matanya timbal balik kan. Nah, tangkapannya tuh, coba cuci. Kalau seandainya pisaunya hanya matanya malah kemari sebelah, umpamanya kuasa mata pisaunya kan. Nah, itu cara menangkoknya kan berbeda. Tapi kalau senjatanya timbal balik matanya, beda loh cara tangkoknya. Nah, jadi inti dari pelajaran ini, teknik-teknik pisau, teknik-teknik kurambi, sabi, kapak, ladiang segala macam loh. Nah, kau coba pelajari teknik. Tapi yang paling penting intinya dalam menghadapi senjata tajam yang pertama adalah ketenangan jiwa dan ketenangan pikiran awak. Jadi sehingga untuk apa tenang itu, sehingga sikap yang awak ambil menjadi apik dan pas. Kalau salah tingkah awak, salah sikap menangkap pisau, akhirnya bisa fatal, orang bisa brutal ya. Nah, kalau orang brutal, itu harus menuntut pikiran yang cepat. Kalau saya tidak tempat lari, kalau tidak tempat lari jawab kan. Ya. Intinya bela diri kau kan adalah mencari aman. Kalau seandainya keterancam, rasa mengawak hadapi, encak lari gitu kan. Nah, tapi ketika awak berhadapan dengan persoalan yang tidak bisa awak lari, nah itu sikap-sikap yang awak ambil. Jadi inti dari pelajaran waktu ini bagaimana menanggapi pisau adalah dengan ketenangan jiwa dan ketenangan perasaan. Sehingga sikap yang awak ambil dalam situasi-situasi sulit tepat nantinya. Untuk bisa lo menenangkan perasaan, kamu harus mempelajari berbagai macam teknik, berbagai macam kemungkinan. Dan yang terakhir adalah penyerahan diri kepada Tuhan. Nah, keimanan itu yang memberikan ketenangan jiwa, kawan. Dan itu mengkok di Minangkabau antara silik, jo surau, antara silik, jo agama, tak bisa dipisahkan. Jadi tidak mungkin awak sekedar lah hebat mempelajari teknik
lah matang segala macam teknik dari segala aliran. Tak cukup saya sampai di situ dah. Tapi segala sesuatu juga harus dikembalikan kepada Tuhan. Nah, semangkok kajian surau. Nah, tak lapeh dari kajian silek. Dari di Minangkabau orang mempelajari silek identik dengan kajian-kajian Islam. Nah, tapi hanyalah keimanan dan keyakinan dan memberikan ketenangan jiwa kau. Untuk menghadapi persoalan-persoalan yang sulit, mangkok ketenangan jiwa harus sangat menentukan. Nah, kau tangkok sekali, cap. Oh baik. Nah, mungkin serupa itu. Tapi kadang-kadang banyak hal-hal yang kadang-kadang di luar logika lah. Untuk mengantisipasi persoalan-persoalan itu, jadinya kadang semua masalah ketenangan jiwa. Nah, jadi itu sekalian dulu mungkin bisa bertambah pelajaran dengan mempelajari berbagai menyikapi berbagai teknik. Ada latihan, mana latihannya? Ini latihan. Latihan kali ya. Latihan. Nah, jenis latihan kan kok ada matonya sebelah kemari ya. Nah, itu punggungnya. Jadi cara menyikapi latihan gak berbeda lah dengan cara ketika senjata gue dua matonya. Nah, tadi berbeda jenis senjata, berbeda lah cara menyikapi. Itu yang pertama. Kemudian situasi, model orang ancaman mana. Umpama kalau seandainya ancamannya tinggi ya siko kan, tak. Nah, kondisinya tuh harus melawan dari matonya. Dan yang paling baik tuh tangkapan yang paling baik dari senjata latihan tuh. Nah, tak dol harus cepat sekali awak menghindar kemari. Nah, posisinya itu udah lancuang ke kemari, jadi pegangannya harus cepat sekali. Jadi kalau seandainya kau bisa lo jangan di tepi lain, coba lo, nah lihat ya, sangkuinya, muanya, nah bapak cek pegangan kau harus pas. Untuk bisa memegang itu nempas, so, harus tenang jiwa. Nah, coba perhatikan sekali lagi, misal lagi, nah, itu satu ada dia. Nah, itu bisanya. Nah, baca Roma masih serupa itu. Nah, kau di langduang kau pergi. Tang, cap. Nah, kau di patah kemari sekali. Kau di antara. Nah, atau seandainya kalau memungkinkan lah. Jadi situasinya. Nah, kalau posisi waktunya, ya tak latihan senang kan? Ya, senang. Nah, tak latihan senang. Posisi awak kau tidak lama baca tadi tangkok lah. Tapi orang lebih capek menarik mata latihan kawak ini. Nah, capek menarik mata latihan. Nah, kalau seandainya posisinya begitu kan, ada langkah-langkah yang harus wak ambil. Jadi untuk itu perlu ketenangan jiwa, perlu sikap dan kebijakan yang wak lakukan. Tapi, nah, jadi silek untuk mengkok ya sering bercerita, bukan sekedar mengajarkan tentang teknik. Tapi kalau di dalam situasi-situasi yang genting, teknik itu kalau hilangnya lupa sah. Itu perlu masah jiwa, masah mental. Nah, menenangkan jiwa. Sebab situasi dan jatuh segala macam itu akan menentukan teknik atau cara wak menyikapi senjata tajam. Nah, beda senjata, ada jenisnya samurai, ada jenisnya sapi. Tadi yang kapak berbeda lah. Kalau cara menyikapi kapak, orang pakai kapak emosi kan. Kalau orang emosi kan senjatanya lebih bisa kapak, bisa pedang, bisa sapi segala macam. Nah, menyikapi itu harus dengan ketenangan jiwa. Tapi kalau lari sih. Kalau mental awak dah siap lari sih. Tapi kalau tak bisa lari ke balai, di sinalah dituntut ketenangan jiwa, ketenangan perasaan. Nah, jadi sekali lagi, kalau seandainya kecacan orang lagi yang kemari, nah, kemungkinan itu jadi pegangan kau harus pas. Nah, kalau seandainya pegangannya harus pas, nah, wak bisa saja. Iko kan kalau seandainya lah sepaci risiko, nah, lemu nih kalian. Nah, kalau lagi seandainya lagi bisa wak lagi tak mau jadi gari lah, mangkok bisa wak segala macam. Nah,
Itulah di antara sekilas dulu cara menghadapi semacam apa kuncinya dan membaca situasi dan kondisi. Jadi gunanya mempelajari teknik dari segala teknik untuk memunculkan ketenangan jiwa di dalam diri awak, sehingga ketika dengan jiwa yang tenang awak bisa mengambil situasi dan kondisi atau sikap dalam situasi-situasi yang sulit dengan sikap yang tepat dan kebijakan yang tepat. Dan untuk itu tidak lepas dari kajian agama, kajian rasul di dalam diri. Nah itu kok kembali ke surau, balik banagari, kembali ke surau, program-program yang diapuangkan zaman kini itu sebenarnya sangat lancar. Sekian, mudah-mudahan nggak rajin lah latihan. Perhatian sekali lagi, lain misal lagi. Itu satu ada dia. Lain misalnya. Baca Roma masjid serupa itu. Kau di langduang kau pergi. Tang, cat, cap. Kau di patah kembali sekali. Kau di antara. Atau seandainya, kalau memungkinkan lah. Jadi situasinya. Kalau posisi waktunya, dia tak ngerti senang kan? Ya, silang. Jadi sebelum masuk ke pelajaran selanjutnya, Anda benar harus menguasai langkah. Posisi langkah Anda seperti ini, harus silek minang harus menyamping, bukan mendatar seperti ini. Jadi posisinya bukan seperti ini, tapi harus seperti ini. Ya, jadi seperti langkah yang diajarkan tadi, Anda harus benar-benar paham posisi keseimbangan Anda di mana. Baru Anda masuk ke pelajaran selanjutnya, termasuk menendang dan memukul. Sebab tanpa Anda paham tentang keseimbangan Anda, bisa lawan yang mau dilumpuhkan bisa membalik menyerang seperti ini. Cina, ya, nggak bisa bisa menyerang seperti ini. Pang, sap. Jadi Anda harus benar-benar bisa coba serang posisi yang tepat. Asinan up, ekor, tiga, up. Jadi serangan yang paling baik bukan dari samping, tapi dari bawah atau penuh full dari tusuk Anda. Ketika Anda bisa mengunci seperti ini, ya, kemudian ini jadi kuncinya benar-benar harus bisa menghitung posisi yang seimbang dan tepat. Lurus, lurus. Stop. Posisi menendang. Siap. Stop. Jadi posisi menendang yang baik adalah posisi lurus. Stop. 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 Bukan seperti work. Siap. 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 Bang. Serang. Oke. Dong. Ya. Dulu. Dong. Stop. Stop. Ya. Kemudian serangan sikut. Tuh. Jadi serang. Hop. Oke. Hop. Menyerang siku yang tepat seirama. Sap. Sup. Kemudian lutut.
Lanjut. Up. Nah. Up. Seirama. Up. 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 Sap. Up. Hap. Ya. Jadi itu beberapa teknik yang harus diperhatikan. Jadi harus posisi berada dalam titik keseimbangan. Nah, up dan pukul up, stop, set, up, stop, up, stop. Nah, terus up, dan up. Stop. Jadi itu yang harus diperhatikan terlebih dahulu. Jadi posisi keseimbangan dari latihan langkah merupakan pencarian titik keseimbangan. Stop. Stop. Jelek kau. Stop. Stop. Lanjut. Stop. Angkat. Stop. Stop. Come on. Stop. Stop. Aduh. Stop. Cek. Jadi itulah beberapa teknik yang bisa dikembangkan agar seluruh pergerakan mengalir. Jadi latihan langkah yang dipelajari merupakan dasar utama untuk bisa menciptakan pergerakan-pergerakan yang mengalir. Coba siku. Ya. Jelek. Hop. Hop. Masuk. Allah Allah.
deh. Nah, Selanjutnya, sejatinya bela diri. Dalam konsep Silet Minang, bela diri bukan sekadar bela diri dalam arti atau dari ancaman fisik seperti ancaman pertarungan, ancaman kejahatan, ancaman perkelahian maupun perampokan dan lain sebagainya. Dalam konsep Silet Minangkabau, sejatinya bela diri adalah kemampuan diri atau perlindungan diri dalam dan mempertahankan diri menghadapi berbagai ancaman dalam kehidupan. Oleh sebab itu, silet dikenalkan kepada generasi ke generasi dalam istilah Baraja Malangkah. Artinya, proses pelatihan silet merupakan sebuah sarana pendidikan untuk melatih diri, mempersiapkan atau melatih kemampuan diri dan keterampilan diri menghadapi berbagai ancaman termasuk masalah kesehatan. Apalagi dalam kondisi saat seperti ini di mana wabah COVID cukup mengancam. Dan solusinya adalah bagaimana kita mengembangkan kemampuan diri dan daya tahan diri. Untuk itu seharusnya para praktisi bela diri adalah orang-orang yang memiliki ketahanan tubuh yang sangat kuat. Oleh sebab itu, silet di Kampung Silet kami melengkapi dengan sebuah terapi pengobatan atau untuk meningkatkan kebugaran atau meningkatkan stamina maupun daya tahan tubuh sebagai sarana bela diri dari segala macam serangan penyakit. Sebagaimana penjelasan pada bagian sebelumnya, dalam konsep Silet Minang berawal dari keseimbangan gerak, keseimbangan pikiran, dan keseimbangan mental atau keseimbangan jiwa. Ketika kondisi keseimbangan ini tetap terjaga, maka sistem tubuh, imun tubuh sebagai daya tahan tubuh terhadap penyakit akan bekerja maksimal, di mana sebagian besar penyakit disebabkan oleh hilangnya keseimbangan pikiran dan keseimbangan jiwa dalam tubuh, termasuk keseimbangan gerak yang mengatur sistem saraf dan sistem organ dalam tubuh. Silet sehat dengan gerakan keseimbangan yang menghitung titik saraf penting sebagai sentral yang mengontrol sistem organ dalam tubuh, di dalam Silet Minang dikenal dengan istilah sajangka dua jari. Konsep sajangka dua jari adalah teknik yang mempelajari titik saraf tubuh untuk melumpuhkan lawan dengan cepat dalam perhitungan atau dalam pertarungan. Namun dalam kesehatan, teknik ini dikembangkan sebagai sebuah sarana terapi kesehatan dalam silet sehat. Seluruh pergerakan berawal dari keseimbangan pikiran, keseimbangan jiwa, dan keseimbangan anggota tubuh. Ikuti pergerakannya dengan latihan rutin, Anda akan merasakan kebugaran yang luar biasa seperti ini. Ikuti dan lakukan dengan penuh ketenangan, di mana setiap gerak langkahnya menghitung
atau membantu tubuh kita untuk mengembalikan kepada posisi sebagaimana mestinya. Gerakan silat sehat ini perhatikan seluruhnya menghitung posisi-posisi sistem saraf yang ada di dalam tubuh. Jumping. Jumping. Rolling. Sharp. Sip tinggal lah sebenarnya. Nice. As. Nice. Lên đây.
rất lai. Itulah konsep dasar atau konsep utama yang harus kita perhatikan dan latih sehingga kita benar-benar memahami dan menguasai teknik bela diri khususnya silet Minangkabau. Demikian, salam silet Minangkabau, salam praktisi bela diri. Hup, hup. Nah, praktisi bela diri. Hup, hup.